Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu 31 Oktober 2021 dengan tema Injil yang membaharui. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena tiap hari Engkau telah menyertai kami dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami boleh tenang, boleh teduh Tuhan. Hanya fokus, hanya memikirkan dan memuji nama-Mu saja di sini Tuhan. Biar kami boleh meninggalkan beban pikiran kami Tuhan. Kami serahkan semua pada tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang bekerja untuk apapun pergumulan kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu masuk dalam hati kami ya Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Inilah doa kami jauh daripada sempurna ya Tuhan. Dalam nama kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Untuk memulai ibadah kita, mari tanyakan lagu buku ND, Hu Puji Holong Nih Rohamu. Hu Puji Holong Nih Rohamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Saya dilului hodoau. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesuslah Tuhan Allah Bapa kita, yang punya kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita di hari Minggu ini, yaitu hukumnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari nyanyikan lagu Kidung Jemaat, meski tak layak diriku. Kedua, sebagaimana aku ada, celaka buka dan penuh. Sebagaimana
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND Saihehe Mahamuna. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel di hari Minggu ini, yaitu dari 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita membacanya secara responsoria. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam namanya ada kuasa dan kemenangan dalam pengharapan iman kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Kisah iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat di HKBP Kebayoran Lama, Minggu 22 setelah Trinitatis, 31 Oktober 2021. Pertama, Sermon Lydia. Dilaksanakan pada hari Senin, 1 November 2021, pukul 18 WIB. Pimpinan Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Yesaya 1 ayat 17 sampai dengan 19. Yang kedua, kebaktian Banjar. Dilaksanakan pada hari Selasa 2 November 2021 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. 1. Banjar Bintaro Jaya, khotbah Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH, liturgis Amang Sintua Yos Simanjuntak. Kedua, Banjar Cidodol Perserahan, yang khotbah Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Amang Sintuaye Pasaribu. Agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Yang ketiga, sermon parupuan. Dilaksanakan pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 9.00 WIB, dipimpin Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Yesaya 1 ayat 17 sampai 19. Yang keempat, sermon Naposobolo. Dilaksanakan pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 19.30 WIB, pimpinan Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Yohanes 10 ayat 24 sampai dengan 30. Kelima, sermon remaja. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 November 2021 pukul 18 WIB, pimpinan Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom nats 1 Timotius 4 ayat 12. Nomor 6, sermon ama. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 November 2021 pukul 19.30 WIB, pimpinan Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Heber 10 ayat 1 sampai 19. Yang ketujuh,
sermon guru sekolah minggu, dilaksanakan pada hari Jumat, 5 November 2021, pukul 20.00 WIB. Pimpinan Inang Pendeta Jujur Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. 8. Kelas katekisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 November 2021, pukul 8.00 WIB di gereja. Pimpinan Inang Pendeta Jujur Boru Pardede MTH agar pelajar katekisasi dapat mengikutinya. 9. Learning Salon Sintua dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 November 2021, pukul 17 WIB di Konsistori. Pimpinan Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH agar pelajar katekisasi dapat mengikutinya. 10. Pesan rapat Pendeta HKBP 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui Pendeta Resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan dan memberkati pelayanannya yang mengikuti rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. Rapat pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi-virtual di Seminari Sipoholon dan di 16 titik terkumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat pendeta dilaksanakan dalam terang tema "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar." Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19 diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani di jemaat, resort, distrik, lembaga dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, dengan suasana persaudaraan, kasih, dan kesehatian. Rapat diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh mengagumi seluruh materi rapat dan penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya. Pada rapat pendeta ini diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi pergumulan dan mendoakan serta saling menopang atas pergumulan yang dialami oleh karena rapat dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat HKBP 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umat-Nya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dan
dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini, bahkan sebaliknya, harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk menaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikian halnya dalam menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensi dan era digitalisasi, internalisasi, dan merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. 2. Rapat Pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teknologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahwa 1. Umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. 2. Gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi, sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. 3. Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan persekutuan melalui digital, virtual. Kita menyambut baik sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gerejanya. Para pendeta juga sungguh menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri, agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Berlandaskan konvensi HKBP, kita menyerukan agar gereja, pemerintah dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keempat, kita bersyukur atas kerjasama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan sebagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan Rp1.000 per hari, dan lain-lainnya. Sehingga HKBP dapat membayar utang dana pensiun sebesar Rp97.280.000.000 dari Januari sampai Oktober 2021, dan kita berharap dapat mengumpulkan Rp4.515.745.229 pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian, dana pensiun HKBP sudah bisa pindah dari program pensiun mendapat pensiun manfaat pasti PPMB ke program pensiun iuran pasti atau PPIP yang diurus dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022.
Pengkajian yang mendalam telah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP untuk meneruskannya rencana baik ini, mensukseskannya rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data, termasuk perbelanjaan pelayanan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Keempat, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan tupak liat pendeta atau TLP dan dana solidaritas pendeta atau DSP sebagai upaya saling membantu, terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta atau KRP HKBP periode 2021-2025, yaitu Pendeta Maulinus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikian lapisan rapat pendeta HKBP 2021 ini. Ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita percayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Seminarium Sipoholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Setelah selesai membacakan warta jemaat ini, kami sampaikan dengan hormat kepada Amang Desmond Parhusip selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2021 untuk menyampaikan sosialisasi Pesta Gotilon kepada jemaat HKBP Kebayoran Lama. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Yang kami hormati Amang Pendeta Jeffrey Sitandawan MTH, yang kami hormati saudara-saudara Amang dan Inang Parhalodo HKBP Kebayoran Lama dan seluruh jemaat yang beribadah pada sore hari ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya kita diberikan berkat kesehatan dan dapat beribadah pada sore hari ini di gereja yang kita cintai ini, HKBP Kebayoran Lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, acara Pesta Pragotilon Golden Memory HKBP Kebayoran Lama tanggal 30 Oktober 2021 yang telah berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita. Seperti yang kita ketahui bersama, baik melalui warta jemaat maupun spanduk, bahwa gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 9 WIB. Kami Panitia Pesta Gotilon mengajak kita semua untuk dengan sukacita berpartisipasi dan berkontribusi memberikan silua yang terbaik di dalam Pesta Gotilon gereja kita tahun ini. Baik melalui 16 banjar yang ada dan seluruh kategori beserta dengan punguan-punguan kur yang ada di gereja kita ini.
Selain penyampaian Silua Banjar, pada Pesta Gotong tahun ini kita juga akan menjual barang hasil kerajinan dari keluarga diakoni sebanyak 3 item untuk setiap Banjar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus melalui Banjar masing-masing di tanggal 14 November, melalui Situa Banjar atau Ketua Banjar kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari tanyakan Kidung Jemaat Kuperlukan Juru Selamat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nas firman Tuhan khotbah yang akan kita dengarkan, kita terima, dan juga yang akan kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Tertulis dalam kitab Roma pasal 1, yaitu ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan, kita ikuti secara bersama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Injil yang membaharui. Injil itu sama dengan firman. Injil sama dengan firman, sama dengan juga Yesus Kristus. Jika disebutkan Injil berarti mau menyebutkan firman. Jika disebutkan Injil berarti mau menyebutkan Yesus Kristus. Injil yang membaharui itu adalah firman yang membaharui. Itu juga Yesus Kristus yang membaharui. Membaharui, pembaharuan, diperbaharui. Kebetulan untuk seluruh umat Kristen Protestan secara khusus, hari ini adalah hari yang bersejarah. Mengapa? Karena hari ini adalah hari reformasi. Kalau berbicara soal reformasi itu berhubungan dengan pembaharuan. Reformasi, reformatornya siapa? Martin Luther. Apa yang dia reformasi? Apa yang dia perbaharui? Apa yang berubah? Yang direformasi, yang dirubah, yang diperbaharui adalah ajaran yang tidak benar. Ajaran yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang sesuai dengan diutarakan, disampaikan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus hadir di dunia ini membawa dan mendaratkan kerajaan Allah. Dia membawa kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaran Tuhan itu berbeda dengan kebenaran dunia ini. Ada usaha untuk menciptakan kebenaran sesuai dengan dunia ini. Bukan kebenaran sesuai dengan Injil, firman, sama dengan Yesus Kristus. Terjadi pengkultusan person. Terjadi pengkultusan jabatan. Pengkultusan kekuasaan. Serta penyembahan terhadap patung yang dikategorikan dengan berhala.
munculnya ajaran yang lebih kontras, berbeda, yang kita pahami bahwa kebenaran penyelamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi terjadi muncul ajaran bahwa kebenaran penyelamatan itu bukan lagi di dalam diri Yesus Kristus. Kebenaran dan penyelamatan itu bukan lagi di dalam Injil. Ini yang berubah. Sehingga dengan munculnya Martin Luther, reformator, yang dia pegang adalah kebenaran penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia ingin memposisikan itu kembali. Hal yang benar itu. Sehingga ajaran atau bentuk yang tidak benar itu dibuang dan ditempatkan kembali Injil. Yesus Kristus, firman itu sebagai kehidupan bagi umat Kristen. Sehingga dikatakan reformasi, mereform, form, bentuk, reform, menghancurkan bentuk yang tidak benar, ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyesatkan, menempatkan ke porsi yang semula. Sebab Injil, hanya firman, hanya Yesus Kristus. Di sanalah kebenaran, di sanalah kekuatan, dan di sanalah keselamatan. Bukan dengan ciptaan-ciptaan oleh karena kekuatan pikiran intelek seseorang. Kebenaran, keselamatan tidak di dalam pikiran manusia, tidak di dalam intelek manusia, tidak di dalam ilmu pengetahuan manusia, kepintaran manusia, kekayaan manusia, kekuasaan manusia, jabatan manusia. Itu termasuk ajaran yang sesat. Peristiwa itu, kejadian baik dalam nats ini yang diperbaiki oleh Rasul Paulus, terjadi juga hingga saat ini. Ajaran-ajaran sesat setiap waktu itu berubah-ubah, berganti sesuai dengan zamannya. Setan iblis juga selalu mengupdate cara, sistem, metodenya, ajarannya juga. Iblis tidak bodoh. Dia juga punya skill, kemampuan, dia punya ilmu pengetahuan yang mengimbangi pengetahuan manusia. Tetapi tujuannya adalah bagaimana caranya untuk menjauhkan manusia, umat yang percaya kepada Kristus, makin jauh kepada Kristus. Bukan mau mendekatkan, tetapi dengan kehadiran Kristus, bagaimana manusia umat yang percaya itu
hidup di dalam Injil, hidup di dalam firman. Bagaimana umat yang percaya itu hidup di dalam Yesus Kristus. Supaya terjadi antara manusia dengan Yesus Kristus, you and I and you, satu. Sebab itulah yang kita sebutkan dalam doa kita. Tuhan Yesus, supaya aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Supaya satu. Kalau sudah satu, berarti manusia itu satu dengan Yesus Kristus. Maka manusia itu akan hidup sesuai dengan pribadinya Yesus Kristus. Semua kehidupan manusia itu akan dikuasai oleh pribadi, sifat karakter dari Yesus Kristus. Dan di sanalah iblis berusaha untuk mengobrak-abrik supaya hal itu jangan terjadi. Sebab dia menginginkan untuk menghancurkan dan memunculkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan manusia. Oleh karena itu, disebutkan dalam nats ini, dari kalimat yang terakhir dari ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar? Orang benar adalah bukan dibenarkan diri kita sendiri, tetapi orang benar adalah yang dibenarkan Yesus Kristus. Orang benar adalah yang dibenarkan Injil. Orang benar adalah yang dibenarkan firman. Tidak ada manusia yang mampu untuk membenarkan dirinya. Baik terutama buat kita orang Kristen. Tidak. Sebab apa? Sebenar apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik perkataan dan perilaku kita, itu tidak akan mampu untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan. Sebab pembenaran itu adalah karya Kristus. Makanya kita diarahkan, kalau memang tidak bisa hal-hal yang benar yang kita lakukan di tengah kehidupan kita tidak bisa membenarkan kita, jangan andalkan itu. Jangan sombongkan dirimu, itu maksudnya. Sebab kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Di dalam keberdosaan kita, kita tidak mampu untuk membenarkan diri kita sendiri. Sebab itu adalah karya Tuhan Yesus. Terbukti di mana kita dibenarkan di dalam keberdosaan kita, yaitu dengan tersalibnya dia di kayu salib. Itulah kebenaran yang kita dapatkan. Itulah pembaharuan yang kita dapatkan. Kita diperbaharui oleh Injil. Kita diperbaharui oleh firman. Kita diperbaharui oleh Yesus Kristus. Dan karya Tuhan ini, anytime, setiap saat, tidak pernah berhenti. Sebab apa? Kita semuanya setiap saat juga harus
berubah. Ungkapan itu tidak hanya slogan saja. Hari kemarin baik, hari ini harus lebih baik. 1 jam yang lalu saya baik, hari ini dan juga jam yang berikutnya saya juga harus lebih baik. Karena apa? Target sesuai dengan karya Tuhan harus sempurna. Tetapi manusia itu akan mengatakan dengan jika memakai akal pikirannya, apa mungkin sempurna? Tidak mungkin, benar. Kalau itu kita pakai. Sebab apa? Apapun yang ada dalam diri kita, itu tidak akan mampu untuk menyempurnakan kita. Tetapi yang mampu untuk menyempurnakan kita siapa? Yesus Kristus. Sebab itu adalah karya Kristus. Standar Yesus adalah sempurna. Makanya setiap penciptaannya mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Sempurna adanya. Hari ke-6 Allah bekerja menciptakan manusia. Pertama sekali yang dia ciptakan siapa? Laki-laki. Dia lihat laki-laki itu kesepian. Nah, ini ada yang kurang. Ini hidupnya harus sempurna. Allah menyempurnakan dengan hadirnya. Yang dia ciptakan adalah perempuan. Karena standar Tuhan sempurna. Dan itu adalah karya Tuhan. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang mampu menciptakan dirinya supaya sempurna. Tidak ada. Justru kalau kita katakan seperti orang kaya yang mendekati Tuhan Yesus, guru saya sudah melaksanakan itu 10 hukummu. Sudah. Apalagi yang mau saya perbuat? Dari ungkapan itu saja ada unsur kesombongan apa tidak? Sudah tidak sempurna. Ternyata hati-hati juga kita kalau kita berbuat baik. Kesombongan rohani. Perlu juga hati-hati. Ternyata apa hal yang baik yang kita lakukan, kita aminkan saja di hadapan Tuhan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Walaupun kita katakan, dan ini juga ada hubungannya dengan teologi pembenaran, itu bukan tergantung kepada kita, tetapi tergantung kepada Tuhan. Bukan berarti kalau itu tergantung kepada Tuhan, ya udah dah, kita tidak usah berbuat baik. Toh juga tergantung Tuhan. Hukumnya Tuhan, firman-Nya Tuhan juga mengatakan harus berbuat baik. Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Apalagi kita manusia yang berkekurangan. Manusia yang lemah. Makanya setiap saat perlu ada pembaharuan. Siapa yang mampu membaharui kita? Hanya satu. Injil, firman Yesus Kristus. Berarti sentralnya, pusatnya harus Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman, percaya kepada Injil.
kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan dimampukan. Terkadang kalau tidak ada yang memampukan kita, kita akan lemah. Bahkan kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Bertambah-tambah. Contoh. Pada saat kita mengalami kegagalan dalam sesuatu hal, kita tidak terus putus asa. Karena apa? Kita ingat, kita hidup di dalam firman. Kita hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Sehingga ada orang mengatakan kegagalan ini adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kata kita. Sehingga tidak drop. Tidak putus asa. Dia akan mengevaluasi apa yang salah ini. Setelah didapatkan, dia perbaiki. Dan itu akan tetap terjadi dalam hidup kita. Itu tidak akan pernah berhenti. Sebab tidak ada yang sempurna. Untuk itu, melalui firman Tuhan dalam nats khotbah ini, kita diarahkan, diingatkan. Kau untuk diselamatkan, kau untuk dibenarkan, terima dan hidup di dalam Injil, hidup di dalam firman, hiduplah di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Firman-Mu kekuatan kami, Tuhan. Firman-Mu keselamatan kami. Firman-Mu pengharapan kami. Dan firman-Mu kemenangan kami. Hanya firman-Mu yang mampu untuk membaharui hidup kami setiap saat di dunia ini. Dalam proses pembaharuan itu selalu berakhir supaya kami selalu berserah diri kepada Tuhan. Itulah yang kami imani, supaya kami selalu hidup di dalam iman tersebut. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Nyonya Sabam Sirait, Dr. Sondang Borusida Butar, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Nikodemus Tambu Bolon, Nyonya Panggabian Eviana Dian Indri Jani Borusitompul, UM Napitupulu, Nyonya R Butar-Butar, Borusaragi Napitu, Sintua Edward M. Tambunan, Nyonya M.H. Tambunan, N. Borusima Juntak, Dr. Andus Iwan B.M. Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Pendeta Daulat Pardemuan Panjaitan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Marsdelina Borusirait. Demikian juga buat seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebut satu persatu, yang kami tidak mengetahuinya, yang dalam keadaan sakit pada saat ini dimanapun mereka berada. Semuanya jemaat-Mu yang sakit tersebut kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan kasih-Mu menyembuhkan kepada mereka. Yang berduka Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, dan kemenangan akan Tuhan berikan kepada mereka. Yang beroleh sukacita berkat dari Tuhan. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Banyak lagi berkat yang jemaat-Mu terima. Lahirnya anak di tengah keluarga
keberhasilan dalam pekerjaan, dan banyak lagi Tuhan. Tuntun jemaat-Mu untuk ingat bahwa Tuhan adalah sumber berkat tersebut. Maka Tuhan yang selalu mereka puji dan muliakan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Yang pertama sekali, untuk ke depan dari barisan bangku sebelah kanan kami, setelah selesai baru diikuti di barisan bangku yang berikut, yang depan kami sendiri. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Mari naikkan kidung jemaat, ku harap Allah mau memberi. Yang hina
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sini.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami sayangi, seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama ini, dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini kita dapat bersama beribadah kebaktian pada minggu sore ini. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian ini melalui live streaming. Untuk itu pada hari Minggu ini kami pendeta, majelis, dan juga yang bertugas melayani dalam kebaktian sore ini, tim musik, song leader, dan juga tim live streaming, soundman, semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami sampaikan pada seluruh jemaat dari kami yang saya sebutkan tadi, selamat hari Minggu untuk semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Horas! Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai hingga tiba di tempat tujuan, di rumah masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu ini kita mengalami masa-masa sulit. Kita dihempas oleh berbagai tantangan zaman, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja bisa melalui masa sulit itu, meskipun harus juga berderai ketakutan dan air mata. Berbagai tantangan itu telah melatih kita untuk mempertajam diri, mengasah kreativitas, dan memperkuat mental untuk berjuang. Oleh karena itu, mari kita bangkit dan mewujudkan rasa syukur kita dalam iman yang telah terlatih melewati masa-masa sulit itu. Melalui Pesta Kotilon, HKBP Kebayoran Lama ini, mari kita mewujudkan dalam iman dan perbuatan bagi pengembangan pelayanan gereja yang semakin kreatif dan kolaboratif dengan perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, HKBP Kebayoran Lama akan menempuh 3 sasaran pokok. Yang pertama, pelayanan diakoni. Dampak pandemi yang melanda semua bidang mengetuk kepedulian kita untuk mengembangkan pelayanan diakonia yang kreatif. Terciptanya hubungan kerjasama yang efektif dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya dalam bidang kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, kelengkapan fasilitas multimedia. Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang multimedia meliputi Penyediaan sarana dan prasarana multimedia, pelatihan multimedia, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, mendukung pelayanan